Ya, baiklah teman-teman semua, balik lagi dengan saya Bayu di channel Cuanisme. Oke, spesial weekend adalah spesial video ya. Kali ini kelas saham sesi keempat. Topiknya lumayan menarik nih, membaca pergerakan bandar. Jadi kalau selama ini teman-teman yang sering dengar istilah bandar, nah kali ini kita akan mencoba membaca ya pergerakan bandar, terus menilai nih bandar ini sedang ngapain, mau ngapain, terus prosesnya si bandar ini dari belakang layar tuh gimana. Nah, topik kali ini akan sangat spesial. Oke, ini yang pertama disclaimer dulu ya. Buat teman-teman yang nonton, skip video ini jika kalian golongan FA dan TA garis keras, dalam artian ini yang terus bersikukuh ya. Jadi bandar itu nggak ada, bandarmologi itu nggak benar, nggak bagus dan segala macam ya. Jadi silahkan di skip. Kalau emang kalian sukanya dengan fundamental analisis ya udah silahkan. Kalau kalian hanya pakai technical analisis saja ya udah silahkan. Jadi nggak usah ditonton, nggak masalah. Terus selanjutnya jika kalian suka ilmu dan perspektif baru. Jadi video ini cocok buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh lagi, belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah diketahui. Nah, silahkan ditonton sampai habis. Apakah ilmunya valid? Ini ilmu yang saya dapat dari pengalaman di market. Jadi rata-rata emiten-emiten yang nanti saya bahas di sini adalah emiten yang pernah saya masukin. Oke, langsung yang pertama topiknya ya. Yang pertama mengenal bandar, tahap kedua tugas bandar, tahap ketiga proses kerja bandar. Ya, sebenarnya bandar itu siapa sih? Sebenarnya kalau gampangnya bandar itu adalah market maker ya. Orang atau kumpulan orang dengan tujuan yang sama. Ya bandar ini bisa jadi satu orang, bisa jadi dua orang, atau bisa jadi kumpulan orang. Jadi misal satu grup yang memiliki tujuan yang sama. Nah tujuannya apa? Ya beda-beda ya. Dalam artian ada yang tujuan emang mau naikin harga, ada yang punya tujuan untuk harganya biar nggak naik dulu. Bermacam-macam lah tujuan dari menaik turunkan harga di pasar itu sangat bervariasi. Oke, tugas bandar itu apa sih ya? Ini adalah basic-basicnya ya. Bandar itu bisa jadi pihak ketiga, dalam artian misalkan saya adalah owner dari Cuanisme ya. Jadi Cuanisme udah IPO nih di saham. Terus pihak kedua tuh kan ada fund manager, terus ada retail juga. Nah ini pihak ketiga ini yang orang yang saya suruh untuk mengatur pergerakan harganya. Loh, kenapa harus begitu? Ya bener dong, kalau misalnya nggak disuruh, kalau harganya nggak diatur ya, bisa jadi cuma diem di tempat, nggak bergerak, atau bisa jadi malah naik gila-gilaan padahal fundamentalnya aja belum bagus gitu. Ada yang bisa jadi malah tidur di harga 50 padahal perusahaannya sedang berkembang. Macam-macam lah kalau dibalik dari pihak ketiga ini. Terus ya ini kedua, pergerakan harga. Seperti yang saya bilang, kalau nggak ada yang gerakin harga ya saham nggak bakal naik turun sefluktuatif sekarang ya, nggak bakal seaktif sekarang. Terus tiga, liquid, dalam artian ya ada beberapa saham yang emang naik turunnya cepat, terus terlihat sangat liquid ya, itu salah satu dari tugas bandar atau market maker ini. Terus keempat, membuat market menarik. Oh ya jelas dong, kalau misalnya nggak ada bandar ya market nggak akan menarik, semua akan lebih jalan lebih lambat, nggak ada yang seru lah, intinya seperti itu. Yang kelima tentu aja untuk profitnya. Jadi ini bandar yang berdiri sendiri ya, bukan pihak ketiga dari korporasi emiten. Skenario bandar itu seperti apa? Lebih tepatnya ini memiliki trade plan yang paling kompleks dan detail. Dalam artian trade plan itu adalah trading plan. Jadi harus benar-benar dimatangkan sebelum dia masuk di satu buah saham, entah itu mau naikin mau nurunin, mereka tuh sudah punya trading plan yang kompleks.
Misal beli di harga berapa, jangka waktu akumulasi berapa, markup harga sampai di berapa, terus markdownnya sampai berapa, dan segala macam. Intinya adalah paling kompleks. Beda dengan kita retail yang hanya menentukan target beli, target stop loss, lalu target taking profit. Nah, ini dia. Prosesnya tuh secara simple adalah seperti ini. Membuat trading plan ya, seperti yang tadi ya. Menentukan average buy dan sell, menentukan waktu, membuat momentum. Membuat momentum misalnya seperti yang kejadian yang baru rame MNC ya, itu kan ada momentum nih, ada yang bilang dia dapat hak siar euro, terus ada yang bank digital dan segala macam. Itu adalah momentum. Terus akumulasi, proses pengumpulan barang di range harga tertentu. Nah, nanti di contoh emiten akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga adalah markup atau markdown. Jadi ada dua ya, markup itu menaikkan harga, markdown itu menurunkan harga. Jadi proses penaikan atau menurunkan harga sesuai dengan trade plan. Nah, bisa juga sesuai dengan tujuan si bandar ini tadi. Yang terakhir adalah distribusi, proses berjualan atau taking profit. Ya tentu dong, bandar juga harus untung. Jadi mereka pasti taking profit. Oke, kita mulai dari contoh pertama ya. Ini adalah BNBA, Bank Bumi Arta. Di sini sudah jelas ya, akumulasi, markup, distribusi, markup, jebakan dalam tanda kutip. Kita lihat nih. Ini akumulasinya itu panjang ya, lebih dari 3 bulan. Ini kalau kalian lihat di TradingView, tarik ke belakang lagi sebelum Oktober itu juga range harganya seperti ini, tidak ada volume yang berarti. Coba lihat. Di sini ya, tidak ada volume yang berarti. Setelah akumulasi panjang, dia mulai markup harga gila-gilaan nih, sampai mencapai 474%, kurang dari 1 bulan. Dengan liatin volumenya, ledakan volume yang luar biasa. Padahal di sini cenderung sideways dan volumenya pun sangat-sangat kecil. Itu adalah salah satu cara bandar akumulasi. Jadi emang dia nggak mau gerakin. Ini contoh kalau emiten yang nggak digerakin sama si market maker ya seperti ini nih. Apakah kalian bisa menilai dengan technical analysis kalau seperti ini? Lalu markup. Nah, lihatin. Setelah markup kenceng ya, naik. Di sini ARB berjilid-jilid. Udah pasti dia taking profit. Taking profitnya gimana kok bisa sampai nggak ada candlesticknya? Ya udah jelas dong, haki kenceng. Gitu. Jadi haki itu di matrix sampai ARB, haki matrix sampai ARB ya. Jadi ini bandar yang mainnya ugal-ugalan ya, tapi dalam jumlah nominal yang sangat besar. Dia punya trade plan yang bagus. Nah, karena dia menaikkan harganya ini banyak banget, terus dia punya lotnya ini juga jumlahnya banyak banget. Nah, saya pernah sempat ngikut di harga 400-an di sini sampai di 800. Itu tuh 100% loh. Kan tetapi semakin tinggi naiknya, risiko yang kita terima kan semakin tinggi pula. Karena kita nggak tahu nih kapan bandar itu mau taking profit. Coba kalau kalian beli di harga 3.200 atau sekitar 3.000 atau 2.000-an lah, kalian nggak bakal bisa keluar tuh. Sampai akhirnya kalian bisa keluar tuh di harga 1.400-an. Kalian sudah minus sekitar 90%. Nah, tetapi di sini diberi harapan lagi ya. Makanya saya tulis markup jebakan karena 2 hari sempat naik. Kalau ini saya yakin mereka bandar ini masih taking profit ya. Jadi sisa-sisa barang mereka di sini menghidupkan lagi emitennya. Mereka taking profit di sini terlihat dari shadow-nya. Dan kalaupun mereka ngambil dari harga 400, mereka taking profit di 1.200 itu juga udah masih profit sekitar 200%, 300% lah. Kita sudah profit sekitar 200%-an. Terus dari sini lagi turun. Nah, di sini udah mulai sisa-sisa barang aja nih, makanya volumenya juga turun. Dan akhirnya kembali ke harga di mana seharusnya dia berada. Lalu selanjutnya BGTG. Ini
lebih berbeda ya. Kalau tadi BNBA volumenya nggak ada, kalau ini dia pakai volumenya spike volume nih. Maksudnya spike ya udah di satu candle dalam satu hari itu dinaikin kencang, terus habis itu turunin lagi. Sini juga naikin kencang, turunin lagi. Terlihat dari shadow-nya yang panjang-panjang, terutama di sini ya. Ini shadow-nya paling panjang nih. Sini proses akumulasi. Mulai dari sini, mulai dinaikin, kan tetapi ini markdown-nya di sini. Kenapa begitu? Ya, mereka nunggu retail tuh cut loss dulu sini. Cut loss mereka tampung lagi dan akhirnya boom. Dari harga 80-an dinaikkan sampai ke 260 dan akhirnya ya udah ARB lagi. Di sini mereka udah jualan lagi nih. Lihatin candlestick-nya sempat naik tapi akhirnya turun lagi. Ya udah mereka sudah mulai distribusi di sini. Di sini pun juga distribusi dan akhirnya turun lagi. Lalu selanjutnya Pura. Nah, ini juga saya ikut akumulasi di sini di harga 105 ya waktu itu. Taking profit saya di sekitar 125 kalau nggak salah. Nah, ini berbeda lagi nih. Volumenya dijaga nih dalam jumlah yang besar. Dalam artian jumlah besar itu gimana? Bid overnya itu ya lebih tebal ya. Lebih meyakinkan, terus dari transaksi perharinya pun juga besar, makanya volumenya gede-gede kan. Nggak seperti BNBA tadi ya yang volumenya tipis-tipis, berarti mereka akumulasinya cenderung pelan, nunggu retail pada cut loss. Nah, kalau ini mereka mainin harganya. Dan di sini kan beberapa membentuk candle doji ya. Ya itu sempat dinaikin memancing retail buat masuk. Tapi akhirnya juga retail banyak yang cut loss. Nah, ini ada markup satu hari di sini. Dari range harganya yang di 95 ke 100, terus habis itu markup akhirnya dari range harga 105 ke 107 akumulasi lagi dan akhirnya boom sampai titik high-nya tuh di 155. Nah, kalau ini mainnya lebih kasar ya karena lihat candlestick-nya di sini shadow-nya sangat-sangat panjang. Dan juga nah, di sini itu sudah mulai distribusi lagi, udah mulai distribusi sebagian mungkin karena proses akumulasinya pun juga cenderung sebentar, baru di sini distribusi habis-habisan mereka. Dan akhirnya sekarang harganya di 90-an. Udah banyak retail yang nangis-nangis di Pura ini. Nah, ini Sing, salah satu emiten batubara ya, yang pergerakan harganya nggak pernah ngikutin harga batubara dunia. Ya kalau ITMG, PTBA, Adro, batubara dunia naik, rata-rata mereka ikut naik. Kalau Sing enggak, batubara dunia turun, mereka naik sendiri. Memang luar biasa yang satu ini. Akumulasinya panjang, 62 harian, sekitar 2 bulan lebih. Nah, di sini sempat ada jebakan nih. Lihatin volumenya naik, retail masuk, akhirnya besoknya diturunin lagi. Banyak yang udah cut loss, 2 hari ini pasti banyak yang cut loss, tambah hari keempat ini juga cut loss. Tahu sendiri bid dan overnya Sing itu kadang bisa sampai jutaan lot. Akhirnya dinaikkan berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut. Di sini udah mulai distribusi. Naiknya gila-gilaan juga ini Sing. Lalu akhirnya turun dan masuk lagi di range harga yang sama yaitu 130. Nah, kalau teman-teman mau masuk di Sing itu tunggu aja sampai di bawah 130 ya. Itu adalah area aman. Kalau kalian lebih sabar lagi bisa masuk di 124 sampai 126 itu udah titik amannya Sing itu. Kalau kalian mau masuk di Sing. Tapi ya dengan risiko satu, kalian nunggu lama nih. Seperti ini 2 bulan baru dinaikin lagi. High risk ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita untuk merama nih. Tadi adalah contoh-contoh emiten yang sudah selesai melakukan distribusinya ya. Jadi momentumnya sudah habis. Itu semua sudah pernah saya masukin. Taking profit juga, kecuali Sing ya. Sing karena tahun kemarin saya sempat loss banyak juga. Akhirnya
Terus sekarang kita akan berusaha untuk meramal nih, mencoba membaca pergerakan bandar. Nah, ini BHIT, salah satu grup dari MNC ya, lagi rame kan. Siapa yang masih berkuar-kuar serok BHIT, serok BHIT, silahkan diserok, silahkan kalau mau rally ARB. Oke, akumulasinya nih, liatin tanpa volume ya, seperti BNBA. Jadi mereka nunggu aja nih, nunggu retail pada cut loss. Inilah yang saya bilang, ketika di saham tidak ada market maker, tidak ada bandar, ya akan jadinya seperti ini, nggak ada yang gerakin harga. Akhirnya distribusi, akumulasi, dan akhirnya markup sampai di high-nya tuh sekitar 150-an dan sudah mulai turun. Nah, ayo, ini kira-kira ini satu candlestick hijau ini mau kemana nih? Mau naik atau mau turun? Nah, ini kita harus cocokkan lagi dengan broker summary-nya. Kita harus lihat lagi nih, siapa yang naikin harga di sini, siapa yang akumulasi di sini, siapa yang berjualan di sini, dan siapa yang naikin harga di sini. Kalau ternyata brokernya itu aja, ya udah, kemungkinan besar akan turun karena di sini adalah jebakan Batman-nya. Retail udah pada masuk lagi, optimis nih yang nyangkut di pucuk sini, mereka optimis, wah BHIT hidup, siap-siap naik, bank digital. Kita lihat aja nextnya akan terjadi apa, analisa saya yang salah atau emang harganya yang naik. Kalau naik ya udah selamat cuan, kalau turun ya sudah, karena momentumnya sudah habis. Next, masih dari MNC Group, PABP, sama akumulasi, tapi beda dengan BHIT. Kali ini volumenya lebih terlihat ya, volumenya lebih terlihat, markupnya juga lebih kenceng ya kan, karena naiknya lebih, presentase kenaikannya lebih besar daripada BHIT. Nah, polanya sama juga kan, turun 5 hari sempat ARB dan akhirnya hijau lagi. Ayo, kira-kira mau ngapain ini, naik atau turun? Silakan teman-teman analisa lagi ya. Yang pasti kalau saya sudah out posisi semua dari grup MNC, sudah nggak punya barang lagi di MNC Group. Nah, terus nih DCII juga lagi rame. Saya sempat dengar kabar bakal ditembusin ke 100.000. Ya doakan saja, kalau emang bandarnya kuat sampai ke 100.000 ya nggak masalah, bisa ngalahin rekornya Gudang Garam ya. Ini dari 5.000, akumulasinya panjang 66 hari dan akhirnya sekarang 59.000. Kalau kita masuk di harga 10 ribuan ya, atau 8 ribuan, itu udah untung 800%. Jarak kurang dari 2 bulan ya. Ya ini, kalau ada sosok besar di balik ini, bener-bener niat mau naikin harga ya bukan main ya. Kita tahu semua siapa aktor di balik kenaikan DCII ini. Semoga aja jangan sampai kejadiannya sama kayak Rimo ya. Buat teman-teman yang tahu kejadiannya Rimo dulu, itu adalah salah satu bandar terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Banyak cerita lah, kalian kalau belum tahu kisah Rimo silahkan cari di YouTube, banyak ceritanya tentang emiten Rimo. Lalu ini friend juga lagi rame. Nah, kalau ini sempat saya bikin analisanya, videonya juga ada, kalian cari aja di analisis samarian. Kalau dilihat candles dari chart patternnya ini bisa membentuk double bottom. Nah, kalau ini bandarnya lebih slow mainnya, karena di sini dia membentuk pattern ya. Jadi bandar juga bisa melukis di chartnya seperti naik turun. Nah, akhirnya baru meledak beberapa hari belakangan ini sampai di 119. Posisi saya sisa 20% aja lotnya, jadi saya sudah taking profit dari di 110-an dan di 120 kemarin. Sekarang ya monggo bebas, ini mau diajak naik
atau turun, nggak masalah. Sudah pasang trailing stop. Pertanyaannya adalah akumulasinya kapan? Ini juga salah satu dari cara bandar ya. Mereka nggak perlu akumulasi, asal duitnya udah besar aja, cukup 3 hari kayaknya. Di sini mungkin mereka akumulasi dan akhirnya naikin dengan signifikan. Nah, itu adalah contoh beberapa emiten ya. 4 yang pertama adalah pernah saya masukin, dan yang 4 selanjutnya yang kita berusaha ramal, saya hanya masuk di friend seperti itu. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan? Yang gampangnya adalah praktek dan evaluasi. Dia harus praktek langsung, memantau pergerakan harganya, sinkronkan dengan berita apa yang keluar. Dalam artian gini, emiten-emiten yang tadi saya sebutin seperti BHIT, terus BAPP itu kan dari MNC Group yang kena sentimen oleh bank digital. Secara logika, bank ya bank konvensional. Terus kalau nanti menjadi bank digital, kira-kira mau ngapain lagi? Ya tetap kan menjalankan rutinitas jadi banknya, bukan berarti setelah jadi bank digital terus tiba-tiba keuntungannya bisa melambung ribuan persen, atau tiba-tiba ada sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya jadi sebelumnya. Ya emang bener kalau nanti fix jadi bank digital, pendaftaran nasabah ini segala macam kan bisa via online. Akan tetapi kita harus cari tahu dulu nih, bank MNC ini sudah punya marketnya apa belum, seperti itu. Jadi harus dibedah lebih dalam lagi. Lagi pula itu kan hanya sentimen, seperti itu. Jadi kadang berita itu juga jangan terlalu ditelan mentah-mentah teman-teman ya. Kadang berita bagus keluar itu justru si bandar ini mau taking profit. Nah, terus yang kedua, ya udah kalau kita sudah masuk, kita sudah profit, udah taking profit secukupnya. Karena jika harganya naik tinggi secara instan, maka risiko akan semakin tinggi. Kita lihat semua contoh yang tadi, semakin cepat naiknya suatu saham, turunnya pun juga cepat. Jadi naik cepat, turun cepat, seperti itu. Bandingkan nanti jika kalian sudah nonton video ini sampai selesai, coba buka chartnya Sidu, gimana naiknya. Coba buka chartnya SIMP, gimana naiknya, pelan, cepat, atau gimana. Kalian bandingkan dengan emiten-emiten yang saya sebutin di sini tadi. Nah, poin pentingnya adalah kadangkala analisa TA dan FA tidak berguna di beberapa emiten. Ya betul sekali. Beberapa emiten tadi itu ya secara kinerja yang paling bagus menurut saya adalah BNBA. Karena dia jauh sebelum naik ini emang dia emitennya growth ya. Jadi growth tumbuh terus. Jadi kalau dari fundamental BNBA yang bagus gitu. Terus technical analysis juga nggak bisa dipakai kan teman-teman kalau udah naik gila-gilaan gitu. Nentuin support, resist, mau pakai Fibo juga kurang masuk gitu, kurang berguna. Jadi kita harus fleksibel ya, di pasar saham tuh harus fleksibel, jangan cuma berpatokan dengan satu analisa aja. Kalau memang suka dengan satu analisa, misal fundamental analysis, dan memang yakinnya itu ya udah pakai, tapi untuk emiten-emiten yang emang bisa dipakai dengan analisa fundamental seperti saham-saham blue chip, seperti technical analysis pun juga sama tuh. Kalian nggak bisa main technical analysis di saham gocapan juga. Supportnya di berapa, resistnya di berapa, susah. Terus jangan terlalu polos yang percaya bahwa suatu harga naik drastis hanya karena sebuah berita bagus. Berita bagus dilempar ke publik hanya untuk mendapatkan attention lebih dari pasar, ya. Kadang trader-traders yang sekarang ini masih terlalu polos. Kalian hanya baca judul beritanya aja, kalian nggak pernah baca detailnya seperti apa. Asal teman-teman tahu, yang udah lama pakai Telegram pasti tahu. Ada ya bot pembuat berita. Kalian mau bikin berita seperti apapun bisa, request di bot itu juga bisa, seperti itu. Jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah berita seperti itu. Terus kalau kalian ikut grup-grup diskusi yang rame-rame, pasti ada 1 atau 2 orang yang emang kerjaannya tuh ngirim berita aja terus.
Nah, seperti itu hanya loper koran tuh ibaratnya. Dia hanya ngeser berita-berita seperti itu. Itu hanya untuk mendapatkan attention lebih dari pasar. Seperti kemarin Bank Digital, ya udah dikirim terus beritanya, dikirim supaya begitu pasar udah melirik nih emiten ini, mereka masuk, ya udah semakin tinggi antusias pasar, ya udah bandarnya semakin enak untuk berjualan. Bandar akan semakin sadis jika retail makin masih optimis secara berlebihan. Optimis boleh, tapi jangan berlebihan. Ingat ya, logika jangan sampai kalah dari rasa serakah. Nah, itu berkali-kali saya tegaskan ya. Kita harus rasional ketika mau beli dan mau menjual sebuah emiten. Jangan pakai emosional. Ya kalau udah profit, misalnya biasa kalian profit 5%, sekarang dapat 10% itu. Ya udah jangan serakah, itu kan udah dapat bonus tuh. Ya, bisa kalian taking profit sebagian dulu. Kalau misalkan mau sedikit serakah, nanti kalau naik lagi taking profit lagi secara bertahap. Jadi mungkin bisa 3 kali taking profit. Atau mungkin kalau emang mau aman, ya udah dapat 10%, bisa 5% dapat 10%, ya udah taking profit aja. Nah, jadi video kali ini cukup panjang durasinya, memang sengaja agar kita semua sama-sama belajar. Buat teman-teman yang baru masuk di dunia saham pun juga jangan sampai termakan provokasi orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Dalam artian sudah momentumnya sudah habis nih, tapi masih aja banyak yang bilang sero ini, sero itu, beli ini, mumpung ARB, beli ini. Ilmu ARB itu ada lagi caranya. Nanti akan saya share juga beberapa emiten yang bisa kita pantau dari ARB. Kalau dijebolin, dia cuannya lumayan tuh, tapi resikonya tentu juga lebih besar. Nah, jadi buat teman-teman, saya yakin pasti ada 1 atau 2 yang masih nyangkut di MNC Group. Ya udah, itu jadikan pelajaran aja untuk kedepannya. Kita bisa follow the trend, follow yang lagi rame-rame, ya kan. Nah, tetapi lihat juga kenaikannya. Kalau kenaikannya sudah semakin tinggi, risiko yang kita tanggung itu juga akan semakin tinggi. Oke, videonya sudah panjang, semoga kalian nonton sampai selesai, semoga yang nonton sampai selesai juga dapat ilmu. Sampai jumpa di next video.